Sistem administrasi daerah Hindia Belanda dikenal rumit dan mengakui bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Setelah pembubaran perusahaan Hindia Timur Belanda, alias VOC, pada tanggal 31 Desember 1799, administrasi wilayah bekas kekuasaan VOC lalu diatur sepenuhnya oleh pemerintah Belanda, dengan pengecualian pada masa pemerintahan sementara Inggris antara tahun 1811 sampai tahun 1816 di Pulau Jawa, serta tahun 1810 sampai tahun 1817 di sebagian wilayah lainnya. Sejak tahun 1800, pembagian Gewest alias wilayah administratif Hindia Belanda beserta dengan sistem birokrasinya, selalu berubah-ubah seiring ekspansi atau penaklukan berbagai daerah di Nusantara oleh pemerintah kolonial, baik secara damai, maupun dengan kekerasan. Menurut peraturan pada tahun 1854, Hindia Belanda diperintah secara sentralistis oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja atau Ratu Belanda, yang secara kategori dibagi menjadi dua, yaitu, daerah indirect Gebied dan direct Gebied. Mereka, dikelola oleh sistem birokrasi dalam negeri, yang disebut Binnenlandsbestuur, yang dijabat oleh orang-orang Belanda, dan Inlandsbestuur, yang dijabat oleh pejabat Bumiputra atau perpaduan pemerintahan antara birokrasi Bumiputra dan birokrasi pemerintah kolonial, yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal dan pemerintah pusat di Batavia. Mengenai daerah indirect Gebied, adalah wilayah yang diperintah secara tidak langsung oleh Gubernur Jenderal di Batavia. Wilayah tersebut biasanya berbentuk kerajaan atau kesultanan yang terikat dengan kontrak atau perjanjian politik, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perjanjian itu dilakukan oleh raja atau sultan dari kerajaan atau kesultanan lokal, dengan residen atau gubernur, sebagai wakil gubernur jenderal atas nama raja atau ratu Belanda. Dengan perjanjian tersebut, kerajaan-kerajaan itu memiliki status sebagai negara semi-merdeka, alias, negara dependen, dalam lingkungan kerajaan Belanda. Wilayah-wilayah tersebut diperintah oleh dinasti pribumi, dan memiliki struktur pemerintahan lokal sendiri. Pemerintah Hindia Belanda, hanya menempatkan para pengawas dengan pangkat residen, asisten residen, atau gubernur, sesuai dengan tingkatan daerah yang didasarkan pada kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Dari sinilah kemudian muncul kedudukan khusus suatu daerah, yang dikenal dengan nomenklatur Zelfbesturende Landskapen, atau daerah swapraja. Sedangkan, daerah direct Gebied, adalah wilayah yang diperintah secara langsung oleh penguasa di Batavia. Pemerintahannya bersifat administratif, atau sering disebut dengan sebutan Inlandsbestuur, alias, pemerintahan Pangreh Praja. Pemerintahan itu pun dibedakan antara pemerintahan di wilayah Jawa dan Madura, dengan di wilayah luar Jawa dan Madura. Pada perkembangannya, sejak tahun 1854, muncul tuntutan adanya desentralisasi, di mana Parlemen Belanda berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda. Tuntutan tersebut kemudian terwujud, diawali dengan adanya desentralisasi keuangan pada tahun 1903, kemudian, berdasarkan Undang-Undang Perubahan tahun 1922, wilayah administratif tingkat 1 Hindia Belanda dibagi dalam provinsi dan governorat, alias kegubernuran setingkat provinsi. Kegubernuran tidak memiliki status otonomi, berbeda dengan provinsi, yang memiliki status otonomi di tangan gubernur. Pembagian wilayah administratif Hindia Belanda berubah-ubah, seiring dengan ekspansi atau penaklukan berbagai wilayah di Nusantara oleh pemerintah kolonial. Perubahan besar terakhir, terjadi pada tahun 1938, ketika Hindia Belanda dibagi menjadi 3 provinsi dan 5 kegubernuran.
Untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura, tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya secara berurutan, yaitu: pertama, provinsi dan kegubernuran yang dipimpin oleh gubernur. Kedua, karesidenan yang dipimpin oleh residen. Ketiga, kota praja dan kabupaten, yang dipimpin oleh wali kota dan bupati bersama asisten residen. Keempat, kawedanan yang dipimpin oleh wedana. Kelima, onder distrik atau nama sejenisnya, yang dipimpin oleh kepala distrik atau jabatan sejenisnya. Dan, yang keenam, desa atau nama sejenisnya, yang dipimpin oleh lurah atau jabatan sejenisnya. Sedangkan, di luar wilayah Pulau Jawa dan Madura, tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya secara berurutan, adalah: pertama, kegubernuran yang dipimpin oleh gubernur. Kedua, karesidenan yang dipimpin oleh residen. Ketiga, afdeling dan kota praja, yang dipimpin oleh asisten residen dan wali kota. Keempat, onder afdeling yang dipimpin oleh kontrolir. Kelima, landskap atau distrik, yang dipimpin oleh asisten kontrolir atau jabatan sejenisnya. Keenam, onder distrik, yang dipimpin oleh kepala distrik atau jabatan sejenisnya. Dan, yang terakhir, adalah desa atau nama sejenisnya, yang dipimpin oleh kepala desa atau jabatan sejenisnya. Masing-masing 3 provinsi dan 5 kegubernuran tersebut adalah: pertama, Kegubernuran Sumatera, yang beribu kota di Medan. Wilayah ini mencakup seluruh pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya. Kegubernuran Sumatera dibagi dalam beberapa karesidenan, yaitu Aceh, Tapanuli, Sumatera Timur, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bangka Belitung, dan Lampung. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat, yang beribu kota di Batavia. Wilayah ini mencakup bagian barat Pulau Jawa, termasuk kota Batavia, yang menjadi pusat pemerintahan seluruh Hindia Belanda. Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi beberapa karesidenan, yaitu Banten, Batavia, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Ketiga, Provinsi Jawa Tengah, yang beribu kota di Semarang. Wilayah ini mencakup bagian tengah Pulau Jawa, kecuali wilayah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, serta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam beberapa karesidenan, yaitu Jepara Rembang, Semarang, Kedu, Pekalongan, dan Banyumas. Keempat, Kegubernuran Yogyakarta, yang beribu kota di Yogyakarta. Wilayah administratif ini merupakan gabungan dari wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kelima, Kegubernuran Surakarta, yang beribu kota di Surakarta. Wilayah administratif ini merupakan gabungan dari wilayah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Yang keenam, Provinsi Jawa Timur, yang beribu kota di Surabaya. Wilayah ini mencakup bagian timur Pulau Jawa, termasuk Pulau Madura dan pulau-pulau di sekitarnya. Provinsi Jawa Timur dibagi dalam beberapa karesidenan, yaitu Madiun, Kediri, Bojonegoro, Surabaya, Pasuruan, Besuki, dan Madura. Ketujuh, Kegubernuran Kalimantan atau Borneo, yang beribu kota di Banjarmasin. Wilayah ini mencakup Pulau Kalimantan yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kegubernuran Kalimantan dibagi menjadi 2 karesidenan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan Timur. Terakhir, yang kedelapan, adalah Kegubernuran Timur Besar atau Timur Raya, yang beribu kota di Makassar.
Wilayah kegubernuran ini sangat luas, mencakup seluruh Kepulauan Sunda Kecil, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Papua bagian barat yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kegubernuran Timur Raya dibagi dalam beberapa karesidenan, yaitu Bali Lombok, Timor, Celebes, Manado, dan Maluku Papua. Untuk jabatan gubernur, sampai dengan asisten residen atau kontrolur, harus dijabat oleh pejabat berlatar belakang etnis Belanda, yang disebut Europeesche Bestuursambtenaren. Sedangkan, untuk posisi jabatan bupati sampai dengan lurah atau kepala desa, dijabat oleh orang-orang pribumi, yang disebut sebagai Inlandsche Bestuursambtenaren. Sejak adanya Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903, prinsip otonomi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda. Di beberapa wilayah pun mulai dibentuk badan pemerintahan harian, serta Dewan Perwakilan Rakyat Lokal. Selain wilayah administratif yang telah dijabarkan sebelumnya, Hindia Belanda juga mengakui kedudukan wilayah-wilayah otonom yang memiliki hak pemerintahan sendiri, yang dikenal dengan sebutan Zelfbesturende Landskappen, atau daerah swapraja. Daerah swapraja adalah salah satu bentuk pemerintahan yang diakui oleh pemerintah kolonial, dengan berbagai macam bentuk administrasi, seperti kasunanan, kesultanan, kerajaan, kedatuan, atau kadipaten. Disebut sebagai wilayah swapraja atau wilayah otonom, karena wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh pemimpin pribumi, dan berhak mengatur urusan administrasi, hukum, adat istiadat, serta budaya internalnya, tanpa adanya campur tangan rezim kolonial. Para penguasa daerah swapraja itu, terikat oleh perjanjian politik dengan pemerintah Hindia Belanda, baik perjanjian jangka panjang maupun jangka pendek. Perjanjian tersebut dilakukan oleh raja-raja dari kerajaan lokal, dengan residen atau gubernur, sebagai wakil gubernur jenderal atas nama raja atau ratu Belanda. Dengan perjanjian tersebut, masing-masing kerajaan dianggap sebagai negara semi-merdeka dalam lingkungan kerajaan Belanda. Kecuali Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Paku Alaman, yang berbentuk kegubernuran setingkat provinsi. Seluruh kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda, masuk dalam berbagai tingkatan pembagian administratif di bawah kegubernuran, seperti Karesidenan, Afdeling, dan Onderafdeling. Kerajaan-kerajaan tersebut, diperintah oleh dinasti pribumi dan memiliki struktur pemerintahan lokal sendiri. Pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan para pengawas dengan pangkat asisten residen, atau gubernur, sesuai dengan tingkatan daerah, yang didasarkan pada kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan-kerajaan besar dan berpengaruh di luar Jawa dan Madura yang pernah berdiri, dan sebagian besar masih eksis hingga hari ini, meski telah kehilangan kekuasaan atas pemerintahan, antara lain, Kesultanan Langkat, Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan, Kesultanan Siak, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Bulungan, serta Kerajaan Kelungkung, Kerajaan Karangasem, Kerajaan Buleleng, Kesultanan Sumbawa, Kesultanan Bima, Kesultanan Goa, Kesultanan Bone, Kerajaan Wajo, dan Kesultanan Buton, termasuk pula Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Pembagian administratif Hindia Belanda yang dibentuk sejak tahun 1938 tersebut, bertahan hingga era Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, ketika pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Kemudian, pada masa berikutnya, wilayah administratif Kepulauan Nusantara berubah-ubah seiring bergantinya pemerintahan, dari tangan penjajah Jepang, lalu ke masa kemerdekaan Indonesia, hingga era sekarang.